Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah amma ba'd. Baik, para asatidz sekalian, kita kemarin sampai di halaman 2 ya. Oke, ada yang terlewat tidak ya? Yang mana? Yang empat tapi yang fi'il mudhari yang Oh iya, ditaksir. Belum dijelaskan. Ya, kalau sejauh ini memang apa ya? Kalau qad yang litaklil yang maknanya itu nanti terkadang. Ya, terkadang. Nah, itu jarang memang. Memang qad yang masuk ke fi'il mudhari jarang. Mungkin berapa ya kalau dibanding dengan qad yang masuk kepada fi'il madi? 8/2 fi'il madi mungkin 8. Nah, qad yang masuk pada fi'il mudhari 2. Jadi perbandingannya sangat jauh memang. Nah, ada yang maknanya litaklil, ada yang litaksir. Nah, ini sama dua-duanya. Perbandingan dengan qad yang masuk pada fi'il madi itu jauh. Lebih sering qad itu masuk ke fi'il madi dibanding fi'il mudhari. Makanya kenapa tidak terlalu banyak dibahas, karena jumlahnya sedikit dan memang contohnya di Al-Qur'an tuh sedikit banget. Berbeda dengan qad yang masuk pada fi'il madi. Nah, itu yang kemarin tugas itu ya. Itu rata-rata fi'il madi semua. Tapi belum nemu yang fi'il mudhari. Itu fi'il madi. Qad tabayyana contohnya. Siapa tuh kemarin yang nulis contohnya qad tabayyana. Qad tabayyana. Qad tabayyana. Nah, ini fi'il madi sama. Nah, fi'il madi. Jadi memang jumlahnya sangat sedikit untuk qad yang masuk pada fi'il mudhari. Walaupun memang benar qad ini bisa masuk fi'il madi, bisa masuk ke fi'il mudhari. Untuk yang litak, nanti untuk maknanya kan ada 2 ya. Kadang terkadang yang maknanya litaklil, ada yang litaksir. Nah, itu siyakul kalam, lihat siyakul kalam atau susunan kalamnya. Ya, yang tepat ini kayaknya pasnya maknanya litaklil. Oh, kayaknya kalau untuk yang ini litaksir. Litaklil itu maknanya terkadang. Kalau untuk litaklil contohnya di Quran surat Al-Baqarah juz 2, qad naro. Jadi ayat ini turun asbabun nuzulnya karena pada saat itu ada perintah untuk menghadap ke Masjidil Aqsa, cuman karena Rasulullah lebih menyukai menghadap Masjidil Haram, akhirnya Rasulullah sering bukan sering juga sih, hampir setiap malam, nggak sering ya, jarang lah, menghadap ke langit, berharap ada wahyu turun, ada perintah turun supaya kiblatnya dikembalikan lagi ke Masjidil Haram. Nah, turun ayat ini. Ayat berapa ya? 144 apa 143 itu awal juz 2. Bunyinya begini. Qad naro taqalluba wajhika fis sama. Awal ayatnya tuh. 42 di antara 44 atau 45 mungkin. Qad naro taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha. Nah, ini. Ini maknanya litaklil. Terkadang kami melihat
taqalluba wajhika, menghadapnya wajah kamu, fis sama'i ke langit, walanwaliyanna, maka sungguh akan kami palingkan kepada kamu, wajhaka, akan wajah kamu, syatrul masjidil haram, menghadap Masjidil Haram. Jadi memang pernah ya kita umat Islam dulu pada zaman Nabi sholatnya itu menghadap ke Masjidil Aqsa. Makanya Masjidil Aqsa tuh kiblatnya para nabi, dan memang Nabi Muhammad itu punya julukannya itu imam, nabi yang memiliki dua kiblatain. Nah, oke. Nah, itu untuk yang litaklil. Kalau litaksir di mana ya contoh di Al-Qur'annya itu? Jarang memang ya, jarang. Nah, makanya kemarin tidak banyak dibahas, disinggung. Tapi memang sekedar pemahaman aja bahwasanya nanti ada qad yang masuk pada fi'il mudhari. Ada. Jadi qad itu bisa masuk pada fi'il madhi dan juga fi'il mudhari. Nah, begitu. Mungkin ada lagi sebelum dilanjutkan? Satuan yang menjadi PR itu ada lagu-lagu yang awalnya shin. Oh iya. Sama sofa. Shin atau sofa. Katanya, oh iya, asal katanya ya. Kadang-kadang waktunya masih dikutkan. Contohnya saya selauna, itu huruf ilat. Itu memang huruf ilat. Kalau huruf ilat, ilat itu kan artinya penyakit. Kita layaknya menghadapi orang sakit lah. Kita menghadapi orang sakit pasti dengan perlakuannya berbeda pasti dengan huruf-huruf yang sehat. Huruf ilat ketika nanti ada fiil, itu kan asal katanya sholat. Huruf ilat itu ada 3. Ini sekedar pemahaman aja ya. Alif bengkok. Tapi biasanya alif bengkok ini nanti kalau disorof itu asal katanya kalau nggak waw atau ya. Nah, makanya nanti waw ya ini biasanya dirubah menjadi alif bengkok. Tapi tetap alif waw ya ini disebutnya huruf ilat. Ini sekedar pemahaman aja. Nanti ada namanya huruf ilat awi. Nah, saya permudah aja awi. Kayu ya awi. Alif waw ya. Nah, ini kalau ada huruf ilat, ada alif atau waw atau ya, ini nanti beda perlakuannya. Agak ribet memang. Nanti iya, nanti ada proses. Ada iya, ada apa namanya ya? Ya, ada ilatnya, ada prosesnya nanti supaya kenapa jadi saya selauna, jadi ya selauna. Nanti ada prosesnya. Memang susah kalau memang kita belum tahu caranya. Kadang saya pun kesulitan karena ini spesial huruf ilat itu. Perlakuannya berbeda lah. Kan ibaratnya kita sedang mendeteksi ini ilatnya apa nih, ini penyakitnya apa ini. Seperti kita sedang menghadapi orang sakit lah. Ketika menghadapi huruf ilat itu. Oke, sholat ya. Nah, itu dia. Tapi mudah-mudahan nanti bisa kita kita pelajari. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke halaman 3. Aqsamul asma'i atau pembagian-pembagian isim. Isim dibagi menjadi 3 dari segi ta'yin berdasarkan umum dan khusus. Yang kedua ada al-adat berdasarkan al-adat. Adat itu jumlah. Dan yang ketiga berdasarkan nau atau jenis. Masuk ke at-ta'yin dulu berdasarkan umum dan khusus. Isim dibagi menjadi 2. Satu ma'rifat. Isim ma'rifat. Satu ma'rifah. Isim ma'rifat itu isim yang bermakna khusus. Nah, biasanya menggunakan alif lam biasanya.
Walaupun ini bukan ciri utama, nanti ada lagi. Tapi paling utamanya dia menggunakan alif lam. Nah, setiap ada isim yang menggunakan alif lam sudah pasti isim ma'rifat. Nah, di situ ada tulisan ya, fungsi alif lam, fungsi al. Satu, mencegah tanwin. Contoh al kitabu. Al kitabu. Ini kalau sudah ada alif lam, nggak mungkin al kitabun. Al kitabun, nggak mungkin. Jadi al kitabun. Ini salah ini. Kita juga kan nggak pernah dengar alhamdulillah. Alhamdun. Ini juga salah. Nah, fungsi alif lam itu satu, mencegah adanya tanwin. Jadi kalau udah ada alif lam ya, udah pasti itu harokatnya nggak mungkin tanwin. Contoh, yanhadul insanu, apa insanun? Yanhadul insanu pasti nggak mungkin tanwin dia, nggak mungkin in atau an. Ini salah. Ya, itu fungsi alif lam itu. Itu fungsi alif lam secara lafaz. Secara tulisan dia nggak mencegah adanya tanwin. Jadi kalau ada alif lam udah pasti nggak akan ada tanwin. Fungsi alif lam yang pertama itu secara lafaz, secara penulisan mencegah adanya tanwin. Nah, secara makna merubah nakiroh menjadi ma'rifat. Contohnya apa ya? Di Al-Quran itu. Surat Al-Baqarah. Oh ya, nakiroh itu isim yang bermakna umum. Umum, melawan dari ma'rifah. Ma'rifat itu khusus, nakiroh itu umum. Contoh di Al-Quran ada. Ini yang ma'rifat ya. Contoh yang ma'rifat nih. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Zalikal kitabu. Kitab ini maksudnya ini itu Al-Qur'an. Ya. Karena di situ ada alif lam, jadi kitab yang dimaksud itu bukan kitab Taurat, bukan kitab Injil, bukan kitab Zabur, tapi kitab Al-Qur'an. Karena sudah ada alif lam, berubah yang tadinya umum. Kalau misalkan Allah di situ misalkan ada kalimat jangan dari Al-Quran lah. Misalkan saya nyuruh minta tolong ambilkan kitab ke Kang Rudi. Kang Rudi tolong ambilkan kitabun. Kitab yang mana? Mana aja. Karena di sini umum. Nakiroh. Apa ciri nakiroh? Dia nggak ada alif lam. Dia bertanwin, setiap yang bertanwin umum. Tolong ambilkan kitab. Kitab yang mana? Warna merah, yang tebal, yang baru, yang mana aja. Nah, ingat kisah Bani Israel nggak? Yang sapi. Perintah Allah apa? Innallaha ya'murukum an tasbahu baqaratan. Ini di sini Allah sudah jelas-jelas menggunakan tanwin di sini. Ketika wa idh qala Musa liqaumi ya qaumi innallaha ya'murukum an tasbahu baqarah. Nah, sebenarnya sapi apa aja. Cuman karena ya mempersulit diri ya. Karena nggak ada alif lam sebenarnya udah tahu kan. Ini nakiroh kata Allah ini tuh sapi mana aja. Cuman ya namanya Bani Israel ya. Ini sudah jelas-jelas secara tulisan ada alif lamnya nggak? Nggak ada. Tanwin. Jadi sebenarnya kata Allah sembelih sapi. Tapi yang mana? Iya mana aja. Cuman ya karena akhirnya
bertanya-tanya jadi sulit tuh sapinya. Nah, ini contohnya di Al-Qur'an. Angtat bahu baqarah. Umum. Jadi bukan sapi milik siapa, bukan sapi yang biasa dipakai gembala atau sapi peternak, bukan. Tapi sapi mana aja. Nah, itu contoh di Al-Qur'an. Angtat bahu baqarah. Nah, Tapi kalau yang umum itu selalu ada tanwin. selalu ada tanwin setiap yang umum itu. Apalagi ya di Al-Quran itu yang makrifat, potong tangan, wasariqu, wasariqatu. Asarik, orang yang mencuri. Salah. Orang yang mencuri. Di sini marifat atau nakiro ini? Wasarik wasariqatu. Wasariku wasariqatu. Ada tanwin? Nggak ada. Berarti ada alif lamnya, berarti kalau nggak ada tanwin udah pasti ada. Kalau nggak ada alif lam pasti ada tanwin karena nggak bisa bersatu. Ini dia wasariku wasariqatu. Karena orang yang mencuri yang dimaksud dalam ayat ini bukan orang yang mencuri, misalkan curi aqua gelas langsung potong tangan, bukan, tapi yang sudah mencapai nisabnya. Jadi nggak sembarangan orang yang mencuri, misalkan orang yang mencuri penghapus potong tangan, enggak, tapi ada khusus untuk orang-orang yang sudah mencapai nisab. Nah, itu dia. Nah, betul. Jadi yang sudah mencapai nisab aja. Jadi nggak semua yang mencuri, misalkan mencuri ayam satu langsung potong, nyuri sendal padahal nggak sengaja pulang Jumatan, sendal saya jadi bagus. Nah, berarti pulang sholat Jumatnya sukses itu. Contohnya itu. Nah, itu nggak masuk dalam kategori ayat ini. Jadi yang mencapai nisab aja. Termasuk ini di surat At-Taubah tentang ayat zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil innamas shadaqat. Nah, ini mah udah jelas, udah gitu ada in namanya, adatul hasar. Innamas shadaqatu. Nah, ini aja cukup. Ma'rifat atau nakirah ini? Cirinya alif lam. Nah, makna sedekah ini apa? Apakah semua sedekah? Kan karena ayat itu menjelaskan sedekah yang diberikan kepada 8 asnaf. Berarti sedekah yang di sini, sedekah yang dimaksud di sini apa? Ya, zakat. Zakat. Jadi udah ada alif lam, udah bukan sembarang sedekah lagi. Bukan tapi mananya apa? Zakat. Itu dia. Itu fungsi alif lam. Banyak sebenarnya ayat di Al-Quran itu yang memang kalau kita makin belajar bahasa Arab, ternyata ini maksudnya. Iya. Ternyata nggak sembarangan Allah menambahkan alif lam, nggak sembarangan Allah nambah tanwin. Dah, hilangin aja alif lamnya biar enak. Enggak, bukan sekedar enak atau nggak enak, tapi memang ada maksud tertentu di situ. Nah, ini baru nahu sorob. Sebenarnya ada ilmu-ilmu lain untuk kita bisa lebih mempelajari supaya memperdalami Al-Quran itu.
bisa tahu makna sebenarnya dari Al-Quran. Ada balago segala macam ya, banyak. Oke, apalagi ya contohnya ya di Al-Quran itu. Oh iya, surat An-Naba. Amma yatasaalun. Terus anin nabail. Ini kayaknya enaknya dihapus dulu ya, biar. Di Al-Quran itu ada anin nabail. Bisa langsung mendebak apa ini ma'rifat atau nakirah? Anin nabail azim. Cirinya alif lam. Nah, yang dimaksud dengan an-naba berita yang besar itu apa? Ternyata kalau kita lihat di tafsir, an-nabail azim itu apa? Al-Qur'an. Jadi ya, atau hari kebangkitan, ya, hari kebangkitan. Jadi bukan berita, misalkan kalau kita terjemah secara bahasa Indonesia ya, tanpa ada tafsir atau segala macamnya. Amma yatasaalun, mereka bertanya-tanya anin nabail azim, tentang berita besar. Berita besar apa? Misalkan kucing tetangga sebelah ketabrak. Oh, itu jadi misalkan kucingnya mungkin udah kucingnya spesial. Jadi atau misalkan jangan itulah gempa, itu kan termasuk berita besar. Atau apalagi banjir, tsunami, itu kan berita hot news, berita besar. Tapi bukan itu yang dimaksud, karena ini sudah ada alif lam. Beritanya bukan umum seperti yang orang pikirkan, tapi sudah merujuk pada satu berita saja. Oh, ternyata di sini ternyata tentang hari kebangkitan, atau ada yang bilang tentang Al-Quran. Nah, itu fungsi alif lam, membuat apa namanya, merubah nakiroh menjadi ma'rifat. Nah, ma'rifat itu apa? Tadi khusus ya. Contoh lagi umumnya, kursiyun, kursi. Qaumaz zolimin, qaumaz zolim, itu ya alif lam. Betul, orang-orang yang zolim. Ya, kalau sudah ada yang, nah itu udah pasti dia si ma'rifat. Kalau al-kursiyu, nah itu nggak bisa sembarang. Misalkan tolong apa namanya, Kang Rudi duduk di kursi, kursiyun, saya pakai nakiroh. Kursi yang mana? Yang mana aja yang ada di ruangan ini. Tapi kalau udah pakai alif lam, kursi yang bentuknya bulat, nah kayak gitu misalkan. Udah, tolong duduk di kursi yang ini, ditunjuk misalkan. Dia nggak bisa sembarangan duduk di kursi-kursi yang lain, karena sudah khusus. Nah, coba sampai sini ada yang ingin tanyakan? Silakan dicerna terlebih dahulu. Kalau ada yang ingin tanyakan, silakan ditanyakan. Kalau sudah clear, mencari contohnya di Al-Quran. Allahu la yahdil qaumadz zalimin. Kalau lafaz Allah itu udah pasti ma'rifat ya. Allahu la yahdil qauma. Yahdil qauma. Allah tidak akan memberi petunjuk al-qauma. Ini bukan kaum secara umum, tapi kaum yang zalim. Ya, itu dia. Wallahu, atau yang nih, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Zalimun fasikun. Orang kafir yang apa? Yang lam yahkum bima anzalallahu. Nah, gitu. Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Fa ulaika humuz zalimun. Orang yang zalim yang mana?
Apakah semua orang zalim? Misalkan yang mukul eh, termasuk kategori ayat itu? Tidak, tapi yang dia tidak berhukum pada hukum Allah. Nah, itu banyak sebenarnya. Justru lebih banyak alif lam. Kayaknya banyak, sama-sama banyak sih. Sama-sama banyak. Silakan dicerna terlebih dahulu. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kalau tidak ada boleh Yang ditanya. itu kata tunjuk itu dalam Oh, isyarah dalam bahasa Arab itu disebutnya isim isyarah. Hadza dzalika pasti itu isim, itu pasti setelahnya ya. Pasti setelahnya marifat. Mm-mm. Karena di antara isim marifat itu ada isim mausul. Isim mausul itu alladzi. Alladzina yu'minuna. Alladzina itu kalau udah diawali dengan alladzi, alladzina atau allati ya, kesananya udah pasti marifat. Isim domir huwar rahmanur rahim. Huwallahu la ilaha illahu. Terus la ilaha illahu al malikul. Nah, banyak. Atau pokoknya setelah atau ya huwanya. Huwa huma hum hiya huma huna. Walaupun nggak ada alif lam, itu isi ma'rifat. Itu nanti kita bahas kalau nggak salah di halaman berapa ya? Di Naat pokoknya. Nah, ini dia. Nah, halaman 25 itu. belum nanti tanya. Jauh. Jauh. Nah, itu si ma'rifat. Tapi paling gampang ya, makanya di sini dibahas hanya al doang, karena itu paling gampang dideteksi. Paling gampang dideteksi dan paling banyak. Karena sebenarnya yang lawan alif lam itu apa? Tanwin, udah. Paling gampang dideteksi ya itu. Alif lam di sini harus ada harokatnya. Enggak, mati. Yang boleh ada harokatnya itu huruf setelahnya. Biasanya, kalau kita di tajwid itu ada istilah alif lam qamariyah, alif lam syamsiah. Nah, itu alif lam yang seperti itu. Kalau di sini kan dia mati, tapi setelahnya tasdid. Berarti ini alif lam syamsiah. Aduh, saya contohnya ini semua ya. Ini nih. La yahdil sukun. Alif lamnya dia nggak ada yang berharokat. Ya, ya. Jadi alif lam yang dimaksud di sini alif lam yang tidak berharokat. Kan kalau ada yang berharokat itu bukan alif lam ciri ma'rifat. Contohnya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha. Fa'alhamaha. Ini berharokat. Lamnya memang tidak berharokat, tapi hamzahnya berharokat. Ini hamzah ya. Kalau alif itu dia tidak berharokat. Kalau kayak gini ada harokatnya berarti hamzah. Ini hamzah berharokat. Kan kalau alif lama, alif itu nggak berharokat. Lamnya juga sama nggak berharokat. Ini kalau kayak gini, dia bukan alif lam ma'rifat. Bukan isi ma'rifat. Berarti apa? Fi'il. Ini fi'il. Yang nggak mungkin huruf. Nggak mungkin. Oke. Jadi alif lamnya nggak boleh berharokat. Contoh yang ya itu. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut. Alhaakum. Ini bukan juga. Karena dia berharokat. Nah. Oke, sekarang mencari isi ma'rifat lah. Isi ma'rifat 1, nakiroh 1. Satu. Saya tulis di sini nama-namanya. Nah, ya. Banyak ya. Banyak. Banyak banget ini. Nama ma'rifat.
Allahu la yahdil dil qauma. Nanti yang al qaumanya ya. Al qaumanya. Nakirahnya berarti tinggal cari nakirah. Pak siapa? Saya lupa namanya. Sarip. Arif. Satu-satu dia. Supaya nyari. Pakai inisial aja kan. Oh iya. Ya, jangan nulis. Udah tanggung lah. Kang Rudi. Oke. Ayo, satu-satu aja. Ma'rifat 1, nakirah 1. Asyuro. Yaum syuro. Minus sama ini. Iya. Alif lam ya. Iya, betul. Minas sama'i. Gampang yang ma'rifat ya? Minas sama'i. Yauma ya. Apa? Oh, itu potongan ayat kayaknya. Yauma yunfakhu apa yunfakhu yang yunfakhu fissur ya fissuri fissur banyak ya. Fissuri, asuri itu artinya apa di situ? Pada hari Ketika ditiup oh sangkakala yunfaku ditiup apa fissuri sangkakala. Nah itu sangkakalanya bukan sangkakala yang biasa tahun baru tuh, bukan, tapi hanya milik malaikat Israfil. Nah makanya di situ pakai alif lam. Yauma yunfakhu fissur. As-sur di sini maknanya trompet atau sangkakala. Trompet yang mana? Trompet yang mana? Yang dipegang sama malaikat Israfil sampai sekarang. Nah, jadi nggak sembarangan. Ada lagi? Yauma yunfakhu fissur. Bakar. Ya Quran tuh Ini termasuknya ya kan? Karena umil ilahan wahidan. ilahan. Wah, ini dia. Ya, betul. Ilahan. Oh, gini dia tulisannya. Nah, ini nakirah umum. Tuhan, satu Tuhan, tapi karena setelahnya ada kata, ada naat wahidan, dia jadi ma'rifat. Wahidan. Tuhannya satu tapi. Selain dia. Ya, itu ayatnya apa Ustaz? At-Taubah ayat 31. Oh, setelahnya ada. Subhana amma yusyrikun. Ada kalimat setelahnya. La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan selain dia. Dia yang ini. Jadi tetap memang nakirah, kan memang Tuhan di sini maksudnya Allah. Belum titik. Belum titik. Belum titik. Tuhan yang satu teh mungkin masing-masing orang punya perspektif ya berbeda. Ya, betul.
Iya betul. Betul seperti itu. Tapi karena setelahnya dilanjutkan la ilaha illahu. Tidak ada Tuhan selain Dia. Subhanahu wa ta'ala yusyrikun. Nah, nakirah. Mana lagi? Surah ayat 8. Inna fi dzalika laayah. Itu Asyura ya? Iya. Inna fi dzalika laayah. Tentang apa itu ya? Saya lupa. Aku nggak. Ya, itu betul. La ayah, la ayah, la ayah. Dan sungguh ada tanda. Tanda apa? Tanda kebesaran Allah. Umum. Ya, umum. La syadidun. Betul masuk, ada tanwin. La syadidun. akhir ayat. Boleh, mau depan, akhir, belakang. La syadidun. La syadidun. Keras. Keras itu kan umum. Ya. Nakirah. Makanya kalau ada alif lamnya dia nakirah. Oke. Arif, Rudi. Nah, tinggal satu lagi Satinen. Saka. Al-Quran tuh inna katsiran. Masuk. Inna katsiran, sungguhnya kebanyakan orang-orang. Yang mana? Waruhbani la ya'kuluna amwalan nas bil batil. Nakirah. Mana? Ingat alif lamnya bukan yang berharokat. Harus mati. Kalau minan nisa'i Surat apa itu? surat An-Nisa. Minan nisa illa ma qad salaf. Minan nisa illa ma qad salaf. Ini tapi tengah ayat. Ini ya. Oh, ya. Masuk. Wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat. Wal muhsanat. Ya betul. An-nisa di sini maksudnya al-muhsanat, yang dibahas sama perempuan-perempuan yang baik. Al-muhsanat. Muhsan yang dijaga. Tentang apa itu ya? Ya ini An-Nisa, An-Nisa. Nama-nama surat semuanya marifat. Semuanya marifat. Al-Baqarah, At-Taubah, At-Taubah, marifat. Pakai alif lam. At-Taubah, 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 At-Taubah. Nah, kalau Ali Imran, Ali Imran. Dia bukan Al Imran tapi Ali Imran. Ali Imran. Ali itu artinya keluarga. Ini bukan alif lam. Al-Baqarah, Imran, terus An-Nisa, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, terus Al-Maidah, 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 ma'rifat. Al-Maidah itu kan artinya hidangan. Hidangan yang dimaksud di situ bukan hidangan yang lain, tapi hidangan yang waktu itu diturunkan oleh Allah untuk Bani Israel. Al-Maidah. Al-An'am sama Al-An'am juga. Al-Anfal, At-Taubah, Yunus. Yunus beda lagi, walaupun nggak ada alif lam, dia udah pasti ma'rifat. Nama orang masih ma'rifat. Nggak mungkin ya, kecuali mungkin
ada namanya yang sama dalam satu majlis, nanti ada sifat yang lain. Oh, Yusuf yang duduknya di belakang. Nah, itu nanti ma'rifat. Nantilah itu ya. Dibahas di halaman 25. Sejauh. Pokoknya yang pertama kita pahami dulu itu, kalau alif ma'rifat itu cirinya alif lam. Kalau nggak ada alif lam, oh berarti nakiroh. Setiap yang bertanwin nakiroh. Bisa dibantu, Arif? Oh ini pakai Quran aja. Khawatir itu Qurannya Quran Madinah. Kalau Quran Madinah, cara penulisannya memang agak ini. Quran Mushaf Madinah. Ready udah? Yang nakiroh, cari yang ada tanwin ya. Oh Quran yang ini nih. Itu Quran per ayat ya. Tapi bisa nggak tampilan satu halaman? Tampilan Qurannya jadi satu halaman? Hmm? Oh nggak ada. Terakhir baca, oh nggak ada. Coba emang ganti. Iya. Kayak gini nih Qurannya nih. Coba nanti dicari ya. Oke, kita lanjutkan ke yang kedua. Mudah-mudahan waktunya cukup ini. Ya, kalau nggak cukup, nanti kita lanjutkan besok minggu depan. Berdasarkan adat. Adat itu apa? Jumlah. Nah, dalam bahasa Arab hanya ada 3. 1, jumlah 1, jumlah 2. Yang ketiga, lebih dari 2. Yang pertama, mufrad. Mufrad itu isim. Kan kita sedang bahas isim ya. Isim yang bermakna, kalau ada yang lupa terkait tentang pengertian isim, bisa dilihat lagi catatannya. Isim yang bermakna 1. Kitabun, masjidun, terus apa lagi? Babun, qalamun, saatun, mukayafun, misbahun, saburatun, mimsahatun, qalamun, hatifun, daftarun. Nah, itu isi mufrad yang bermakna 1. Kalau pengen tahu ini mufrad atau bukan, biasanya cek di kamus. Nah, di kamus langsung keluar itu. Contohnya apa ya? Yang asing mungkin. Ini nih. Ada kan aplikasi kamus ya? Masih ada? Nah. Oh. Nah, ini. Coba cari. Apa ini artinya? Matubakh. Nah, iya Quran yang itu tadi. Udah ya, nah, Quran yang itu. Tinggal cari matubakh, matubakh. 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 Ada? Oh, enggak ada. Oh, geser ke sebelah. Oh, H itu. Kho. Nah, salah titik pasti nggak akan keluar. Ada. Nah, dapur. Matobakh. Mim to ba kho. Mim to ba kho. Matobakh. Ada bentuk jamaknya nggak di situ? Jim. Huruf jim. Matbakh. Matbakh. Nah, itu ada. Oh, tobakhnya Ustaz nyari. Tobakhnya tahu matobakhnya. Oh, kurang kho. Matobakh. Mim to ba kho. Kalau matoba ya
Salah ini huruf. bukan kok. Oh. Matobakh. Nah, itu ada bentuk jamaknya itu paling bawah. Kho. Matobakh. Oh iya, saya kurang dapur ya. Nah, bentuk jamaknya ada nggak di situ? Ada tuh. Jim yang ada jimnya. Di situ al-mitbakh. Kalau geser ke kamus yang sebelah kanan tuh ada gas apa namanya? Nah, di bawahnya tuh. Di bawah bejaan dapur. Matbakhun jim mautobikh. Nah, berarti jamaknya matobikh. Jamak itu apa? Tadi ya, lebih isim yang bermakna lebih dari 2. Oke, satu-satu dulu dah. Yang pertama tadi isim mufrad, isim yang bermakna 1. Yang kedua isim tasniyah, isim yang bermakna 2. Cirinya ada ani atau aini. Matbakhun berarti matbakhoni atau matbakhoini masjidun jadi masjidani atau masjidaini. Cirinya dia ada alif nun, ani atau aini lah gampangnya. Ani atau aini. Oh. Tapi dengan syarat pokoknya setiap ada yang berakhiran ani atau aini, tapi dengan syarat awalnya bukan huruf ya atau ta. Ya, kalau ada depannya ya atau ta, dia bukan isim tasnya nanti. Sama nanti kayak rumus jamak muzakkar salim nanti setelah ini. Kalau ada isim atau kalimat yang berakhiran ani, masjidaini, tapi tidak diawali ya atau ta, selain huruf ya dan ta. Kayak misalkan ya ini mah yasjidan, atau di Al-Qur'an ada surat Ar-Rahman. Yasjudani. Depannya ini huruf apa? Huruf ya. Ini bukan isim tasnya. Bukan isim tasnya. Kalau isim tasnya itu dia diakhiri alif nun. Diakhiri alif nun, ya nun. Ya nunnya berharokat kasroh. Sebelumnya fathah, masjidaini. Tapi awalnya bukan didahului ya atau tak. Kalau kayak gini nih, dia fi'il mudhari masuknya. Betul. Yasjudani, yasjuduna nanti ada. Ini kalau yang diawali ya atau tak bukan isim tasniyah. Nanti kalau ketemu sekali lagi ada alif nun belakangnya atau ya nun kayak gini, ani atau aini, dan awalnya tidak diawali huruf ya dan ta, maka dia isim tasniyah. Isim yang bermakna 2. 2 masjid, 2 dapur, ya. Di surat Al-Baqarah ada itu doanya Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail ketika setelah membangun Ka'bah. Rabbana waj'alna muslimaini wa idza Ibrahimul qaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Muslimaini. Ini isim mufrad atau isim tasnya? Muslimaini. Isim mufrad atau isim tasnya?
Oh, Oh, silakan. Sedang menulis dulu ya. iya tasnya. Sim tasnya. Ya, betul. Sim tasnya. Isim yang bermana dua. Masih menulis ya, silakan. Surat Al-Baqarah juz 1 akhir. Enggak hafal ayat berapanya. Ayat 128. Nah, terus ada lagi di surat Al-Kahfi itu. Nah, di surat Al-Baqarah dulu, halaman 20. Nah, ya, Al-Baqarah ayat 128. Lima ini. Kalau ya nunnya dihilangin, ini jadi apa kalimat? Ya, nunnya dihilangin. Ininya dihilangin. Muslim. Betul, si mufrad. Muslim. Muslim berarti seorang muslim. Selalu kasar ya Pak. Gimana? Selalu kasar. Selalu kasroh nunnya. Nunnya selalu kasroh. Ani atau aini. Kasroh dua-duanya. Ani atau aini. Nah, kalau ya nunnya atau alif nunnya dibuang, dia jadi isim mufrad. Masjid, matbakh, muslim, maktab, bab. Itu isim mufrad. Nah, contohnya, saya belum nemu yang ini, yang alif nun. Yang alif nun itu nah, coba dibuka surat Ar-Rahman, itu ada dua tuh. Surat Ar-Rahman itu surat ke-55 kalau nggak salah. Halaman 532. Nah, itu ada. Nah, sering dengar kan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Coba, itu isim tasnya atau bukan? Hapus dulu dah, biar gampang. Tukadziban. Ya, benar juga. Waktu nasbi Kira-kira? waktu Nah, itu dia. Kalau itu isim tasnya. Karena awalnya bukan ya atau tak. Apalagi di situ sudah ada alif lam. Alif lam tuh ciri isim fiil atau huruf? Isim. Belakangnya aini. Udah pasti isim tasniyah. Isim belakangnya aini, tasniyah. Masyriqaini wa rabbul mal. Nah, kalau yang kan banyak tuh di Ar-Rahman. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini belakangnya alif nun, betul? Alif nun. Ani kan? Ani. Masjidun, masjidani. Tapi isim tasnya bukan. Tukadziban, isim tasnya bukan. Ada alif nun, betul. Tapi karena awalnya ya atau tak. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari kan depannya hamzah nun ya ta anita. Jadi sekali lagi, kalau ada yang berakhiran ani atau aini, tapi di awalnya ada huruf ta atau huruf ya, dia bukan isim tasnya, bukan isim yang bermakna dua. Marojal bahraini. Nah, ini kalau ini apa nih? Marojal. Allah membiarkan al-bahraini. Bahraini. Bahrain. Itu kewajiban ya, yang kamu dustakan. Rabbikuma. Nah, ini saya belum mencari lebih lanjut. Kenapa pakai domirnya dua?
berdua. Jamaah. Ya mungkin bisa jadi ke ini bangsa jin atau bangsa jin dan manusia ini. Tuh kadziban. Saya belum nyari lebih lanjut. Kenapa ini? Ya nanti aja lah. Nah ini kalau ini nih marajal bahra ini, al bahra ini masuknya isim tasniyah atau bukan? Isim tasniyah cirinya ada apa? Ani atau aini. Nah kalau ini karena tadi di atas belakangnya ani tapi dia bukan isim tasniyah. Nah kalau ini isim tasniyah bukan? Ya. Apa? Kenapa? Akhirnya ya. Nah, oke, berakhiran aini. Terus karena tidak diawali dengan ya atau ta. Ini sudah ada alif lam. Wah, alif lam itu ciri isim. Oh, belakangnya ada ya nun. Ini termasuk ciri isim tasniyah. Allah membiarkan dua laut. Dua laut yang kalau lihat di video itu yang tawar sama yang asin kan bertemu dua laut. Kalau ahli Zolimin. Zolimin masuk nggak? Zolimina, zolimini. Muslimini. Saya jadi tangan. Jama. Nanti ada setelah ini. Iya. Jadi kalau isim tasnya. Jadi gini. Kalau isim tasnya kan dia belakangnya nunnya kasroh. Sebelum jadi gini, ya setelah ya isim tasnya itu nunnya kasroh dan sebelumnya fathah. Itu isim tasnya. Kalau jamak muzakkar salim nanti setelah ini dia muslimin, coba muslimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat mu'minina. Nah, kebalikannya. Ini nunnya fathah yang sebelumnya kasroh. Ya. Jadi nggak ada semuanya dikasrohin. Mu'minini. Nggak ada. Muslimini. Nggak ada muslimini. Oke. Nah, kalau ini nanti masuk ke pembahasan jamak. Nah, kalau kita ke ini dulu jamak isim tasnya. Isim tasnya itu ani, aini. Kalau enggak ani atau aini belakangnya. Dan awalnya bukan ya atau tak. Kalau depannya ya atau tak, wah, itu bukan isim tasnya. Fihima aina. Ainani. Betul. Banyak ini. Fihima itu ayat ini ya. 50. Fihima. Ainani. Nah, itu ada dua. Coba. Ainani. Yang mana yang isim tasnya, yang mana yang bukan? Ainani. Tajriyan. Ini tajriyani. Dua mata dan dari kedua surga ada dua mata air. Betul. Memang secara arti dua. Yang satu isim, yang satu fiil. Tapi saya tidak mau menyebutkan. Yang mana isim, yang mana fiil. Yang mana isim, yang mana fiil. Yang isim yang mana? Isim yang ini nih. Yang isim yang ainani ya tadi ya. Yang kanan. Yang kanan. Kenapa? Ada alif nun. Depannya tidak diawali ya dan tak. Oke. Berarti yang ini Tasriyah itu fiil. fiil. Karena ada taknya. Ya. Ainani di dalam surga itu ada dua mata air tajrian mengalir. Mengalir itu kan perbuatan, bukan perbuatan ya. Peristiwa atau perbuatan lah. Fiil. Mengalir itu kan peristiwa, bukan kata benda ataupun sifat atau ya kalau kita kembali ke definisi isim bisa nggak dikasih kalau kita kembali ke definisi fiil, kalau dikasih keterangan waktu sedang mengalir, telah mengalir, cocok nggak? Cocok. Berarti ini fiil tajrian. Tapi memang yang bermananya dua. Makanya itu dia kenapa kita harus teliti. Oh, ini belakangnya ani, oh ini belakangnya aini. Tapi lihat dulu. Depannya ada huruf ya atau tak nggak? Kalau nggak ada aman, nggak ada ya atau tak nih. Belakangnya ani atau aini nih. Wah, udah lengkap. Ini berarti isim tasnya.
Banyak di mana? Di Ali Imran. Ali Imran Ar-Rahman. Di ayat 62, wa min dunihi ma jannatan. Wa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban mudhammatan. Terus wa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban fihi ma ainani nadhakhatan. Nah, ada nih, saya pengen di ayat ini nih, ayat Zaujani. Zaujan. Zaujani. Ayat berapa itu, Ustaz? 52. Alah 52, betul. 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 Fihima min kulli fakihatin, di dalamnya itu ada buah-buahan zaujan, saling berpasang-pasangan. Zaujan. Nah, kalau ini nih simtasnya bukan afnan. Ya, ini kasroten. Ini coba isim tasnya bukan. Berarti kalau bukan isim tasnya apa dong? Kalau kita lihat dari segi adat ya, dari segi adat kan ada isim mufrad, isim tasnya, ada isim ada jamak. Isim mufrad, isim tasnya, jamak. Kalau afnan masuknya isim mufrad yang bermakna satu atau yang bermakna dua, isim tasnya atau jamak. Belakangnya alif dan nun. Ada yang bisa jawab? Isim mufrad, kenapa? Karena nunnya dia tanwin di sini. Kalau isim tasnya dia nggak pakai tanwin. Ya, berarti ini isim mufrad. Nah, sekarang kalau dari berdasarkan umum dan khusus, ma'rifat atau nakirah? Nakirah. Afnan. Ma'rifat nakirah? Nakirah. Betul. Nakirah. Kalau yang ini nih, dari segi jumlah, makna satu mufrad berarti, atau makna dua isim tasniyah, atau makna lebih dari dua jamak. Al-Bahrain. Makna dua. Bahrain mufrad tasniyah atau jamak? Tas karena ada ya nun dan awalnya nggak ada ya atau ta. Nah, kemudian ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat karena ada alif lam. Nah, ini bukan sembarangan laut yang bertemu di mana misalkan di Citarum sama Ciliu. Enggak, bukan. Tapi ini khusus ya. Oke. Mana lagi? Ini ada di ayat berapa ya tadi saya mau tanya. Nah, ini warroihanu, supaya jeli kita banyak menentukan warroihan. Warroihanu, simtasnya atau bukan? Warroihanu, isim mufrad tasniyah. Warroihan, warroihan. Simtasnya cirinya apa tadi? Ani atau aini. Kalau ini alifnya juga. Alifnya juga kan? Tapi sama nggak harokatnya dengan isim tasnya? Tidak. Ini anu waroihanu. Nah, berarti ini bukan isim tasnya. Walaupun belakangnya alif dan nun, tapi isim tasnya kan, ingat nunnya selalu kasroh. Nah, ini berarti bukan isim tasnya. Masuknya berarti isim apa? Isim mufrad. Simple. Nah, sekarang ma'rifat atau nakirah? Khusus. Ya, apa itu khusus itu? Ma'rifat. Karena ada alif lam. Oke. Wah, udah mulai paham berarti ya. Masya Allah. Oke, sekarang cari. Kayaknya agak sulit kalau ma'rifat nakirah. Mufrad tasnya itu.
Asyamsu wal qamaru bihusbanin tanwin, enggak kasrah itu. 5 menit lagi ya, nggak keras. Nanti jenisnya muzakkar sama Nah ya, minggu depan insyaallah. enggak sekarang. Soalnya yang bawahnya cabangnya belum itu. Ada jamu zakar salim, jamu anas salim, jamak taksir. Wah, ini jamak taksir memang. Jamak taksir itu kita nggak bisa langsung tentukan. Kan kalau isim tasnya, oh ini isim tasnya. Belakangnya ani atau aini. Kalau jamak taksir nggak bisa kita. Dia harus ada bantuan kamus kalau jamak taksir. Satu lagi dah, jamak zakar salim ya. Jamak zakar salim. Jamak zakar salim biar ada temennya ini isim tasnya. Soalnya mirip kok. Mirip-mirip. Jamak zakar salim adalah, mau ditulis nggak? Muzakkar salim ini ya. Ya jama artinya kan jama itu artinya banyak. Muzakkar itu laki-laki. Salim artinya selamat. Yang muzakkar salim itu adalah kata yang bermana laki-laki. Yang muzakkar salim itu adalah kata yang bermana laki-laki atau sifat laki-laki yang bermakna banyak kata yang bermakna laki-laki atau sifat banyak, bukan yang bermakna banyak ya. Kata yang bermakna laki-laki atau sifat laki-laki banyak yang selamat dari bentuk mufradnya. Yang selamat dari bentuk mufradnya. Ini saya hapus dulu ya. Yang selamat dari bentuk mufradnya. Contohnya, nah, kalau jamu zakar salim, una, ina, diakhiri dengan una atau ina. Nah, nunnya berharokat. Pokoknya lawannya gini. Kalau isim tasnya nunnya kasroh, berarti sebelumnya fathah. Ani, aini. Kalau jamu zakar salim, nunnya fathah, sebelumnya kasroh, isim tasnya nih. Ya, dibalik aja, tasniyah. Kalau tasniyah itu sebelum nunnya itu dia kasroh, sebelumnya fathah. Kalau jamak muzakkar salim, muzakkar salim itu nunnya fathah, sebelumnya kasroh. Itu bedanya. Tasnya ani atau aini, kalau ini una atau ina. Ya. Ina muslimin, una, ina. Yang selamat dari bentuk mufradnya. Contoh, satu orang kafir, kafirun. Kalau dua orang kafir, ini mufrad. Dua orang kafir, berarti apa? Kasih tanda isim tasnya. Tasnya, ani atau aini. Kafironi atau kafiroini. Ani atau aini. Kafirun, kafironi, kafiroin. Tambahin alif nun, tambahin ya nun. Ada ya di situ ya. Kalau tadi isim tasnya, nah itu ani atau aini. Tasnya. Kalau jamaknya, jamak muzakkar salim, nah ini. Jamak muzakkar salimnya apa? Kafiruna dan atau
Kafirina. Kafirina. Jamak muzakkar salim. Ani, aini, una, ina. Kalau ini nunnya kasroh, ini nunnya fathah. Nunnya kasroh sebelumnya fathah, nunnya fathah. Nah, ini menyesuaikan dengan huruf sebelumnya. Una, ina. Ini bukan kafirauna ya, kafirun, kafirin. Kafirun. Ini mungkin banyak di Al-Quran. Khalidina fiha abada. Terus ulaika humul fasikun. Wallahu la yahdil qawmaz zalimin. Ulaika humul kafirun, kafirin. Muslimun, muslimin. Fasikun, fasikin. Coba dibuka surat At-Taubah. At-Taubah, surat-surat apa namanya? Di ayat-ayat terakhir itu. Di ayat-ayat terakhir. Lupa ayat berapa ya? At-Taubah, Yunus. Ayat 205. Ayat 112 halaman 205. Salah. Ayat 112. Ayat 112. Nah, itu dia. At-taibunal abidunal hamidunas saihunar raki'unas sajidunal amiruna bil. Nah, itu jamak muzakkar salim dalam satu ayat ada berapa itu? Bertobat, beribadah, memuji Allah, membalas, sujud. Satu, Diborong. 5, 6, 7, 8. 8 ya? Oke, ada lagi sebenarnya. Ini yang una. Nah, sok silakan yang menulis dulu. Di Al-Ahzab di juz 23 awal. Kok 23 ya? Kan juz 23 ya? Juz 22. Juz 22 awal. Halaman 422. Surat Al-Ahzab. Al-Ahzab halaman 422. Itu juga sama. Itu mah sepaket malah. Nanti kalau kita membahas jamak muannats salim, nanti di situ juga ada contohnya. Panjang itu satu ayat, hampir nggak ada wakofnya itu. Kalau di Quran Mushaf Madinah itu nggak ada wakaf dari berapa baris tuh? 2, 3, 4, 5, 6 baris nggak ada wakaf. Halaman 422 Al-Ahzab ayat 35. Ayat 35. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitani was Qanitati. Itu sepasang. Jamak muzakkar salim, jamak muannats salim, muzakkar, muannas. Muslimina wal muslimat wal qanitina wal qanitat. Nah, itu yang ya nun. Kalau yang waw nun tadi di surat At-Taubah. At-taibunal abidunal hamidunas saihunal raki'unas sajidunal amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkari wal hafizuna li hududillah. Nah. Kalau yang ya nunnya di surat Al-Ahzab ayat 35. Di surat At-Taubah ayat berapa tadi? Ayat 112. Al-Ahzab ayat 35 yang ya nun,
At-Taubah ayat 112 yang waunun. Kafirun, kafirin. At-taibun, al-abidun, hamidun. At-Taubah ayat 112. At-Taubah ayat 112. Nah, paham nggak coba sampai sini, sampai tadi pembagian isim dari segi umum dan khusus berdasarkan, kemudian yang kedua berdasarkan jumlah, baik yang mufrad, tasniyah atau jamak. Jamak itu tadi artinya bermakna lebih dari dua. Kita baru membahas satu, baru masuk ke jamak muzakkar salim. Nah, coba dari sini mungkin ada pertanyaan. Untuk rupiah tuh ada nggak yang diisi? Yang isim tasniyah atau jamak muzakkar salim? Oh ya. Kalau di Al-Quran Hilaf di isim jamak muzakkar salim, jamak muzakkar salim. kopi ada banyak. Iya, betul. Ini an-nahun. An-nahun ini termasuk huruf ilat dia sebenarnya. Saihun sama di surat At-Taubah ya tadi ya. Taibun, taibun. Dia ada hamzahnya itu. Contohnya nih. Iya, hamzah dari huruf alif dia. Contohnya an-nahun aja, an-nahun anil munkar. Amar ma'ruf nahyi. Nah, amar ma'ruf nahyi. Nahyi. Yi, bukan nahi. Amar ma'ruf nahyi. Bukan nahi. Naha, naha, yanha. Nah, ini tuh alif. Alif itu ganti dari huruf ya. Nah, asalnya nahaya. Ya, asalnya itu nahaya. Kenapa jadi naha? Naha jadi naha. Kenapa jadi naha? Karena huruf ilat itu ada kaidah dia nggak boleh menerima harokat. Namanya orang sakit dikasih beban nggak boleh. Huruf sakit, huruf ilat itu nggak boleh nerima beban harokat. Nggak boleh kasih beban. Orang sakit suruh nge-gym sama Kang Rundi. Wah, makin sakit. Makanya nggak boleh dikasih harokat. Terus udah gitu aja, udah. Iya-nya, oh ya, iya-nya diganti dengan alif. Karena kan huruf ilat tuh alif, waw, ya. Nah, ya karena ya ini nggak boleh menerima harokat, kan jadi nahai. Nah, maka nanti si ya-nya itu dirubah dengan alif bengkok. Kenapa? Sebelumnya fathah. Nanti itu disorot. Nah, ini termasuk. Tapi kalau untuk jamak muzakkar salim pasti gampang nyarinya. Nahun, an-nahin sama. Kemudian apalagi ya? Orang yang berperang itu kan wazayaghzu qazwan amazan fa. Ghaziun. Saya lupa ya. Wazayaghzu qazwan amazan fa huwa ghazin. Ghazuna ghazin. Ghazuna. Tetap dia pakai waw nun. Ghazuna ghazina. Kalau ghazin ya satu orang yang berperang, satu orang doang. Ghazin. Tapi kalau ghazuna orang-orang yang berperang. Gampangnya gini, coba ada nggak nama laki-laki? Muhammadun. Jamak muzakkar salim ya? Maduna, Madina. Terus apalagi nama orang? Faiz. Ada kan nama orang Faiz? Faizun. Jadi Faizuna sama Faizina. Khaliduna ada kan di Al-Qur'an? Khaliduna, Khalidina. Apalagi nama orang coba. Tapi yang Arab ya. Kalau
Nggak Arab susah nantinya. Misalkan Abbas, bolehlah Abbas. Abbasun, Abbasuna, Abbasina, Abbasina. Nah, kemudian apa lagi? Asal Arab. Kalau bukan Arab contohnya apa ya? Joko. Jokowi. Jokowin. Susah nggak ada. Makanya dia harus nama atau sifat. Kan di situ pengertiannya apa? Kata yang bermakna laki-laki atau sifat. Sifat contohnya apa? Muslim, orang yang berislam. Muslimun, muslimin. Orang yang fasik, fasikun, fasikin. Orang yang kafir, kafirun, kafirin. Orang yang munafik, munafikun, munafikin. Orang yang zolim, zolimun, zolimin. Zolimuna, zolimina. Nunnya pasti fathah. Apalagi contohnya ya? Katibun, katib, penulis. Katibun. Kalau 2 orang, tasniahnya 2 orang, 2 orang, tasniah. Katiban, katiban, katibani atau katibaini, katiban ya, katibani atau katibaini. Kalau jamu zakar salim, katibina. Kemudian soim, soim apa soim? Orang yang soimun. Kalau 1 orang yang berpuasa soimun. Kalau 2 orang? 2 orang? Huruf akhirnya diganti fathah. Terus tambah alif nun. Soimani. Soimaini. Kalau jamu zakar salim? Soimuna, soimina. Hafiz, hafiz, hafizun. 1 orang hafiz, hafizun. Kalau 2 orang? Hafizoni, hafizoini. Jamu zakar salim? Hafizuna, hafizin. Apalagi? Orang yang sujud, sajidun. 2 orang? Saji, do, jadi do atau rubah ke fathah, tambah alif nun. Sajidani, sajidaini. Jamu zakar salim? Sajidun, sajidin. Pokoknya ingatnya muslimun, muslimin. Kalau jamu zakar salim, ingatnya muslimun, muslimin. Kalau sajidun, berarti sajidun, sajidin. Muslimun, muslimin. Ya, bukan muslimini. Nah, itu dia. Nah, sampai sini silakan. Ya, ya betul. PR-nya apa ya PR-nya ya? Kalau mencari di Al-Quran itu yang isim tasnya agak sulit memang. Gini aja. Rubah ke isim tasnya dan jamu zakar salim. Iya, artinya boleh. Iya, saya kasih itunya aja katanya kayak kemarin ya. Harus beda. Nanti kalau sama berarti cari lagi. Udah dikirim nih sama Ustaz Rahmat. Sama, aduh, berarti harus ganti lagi. Sebelum saya koreksi diganti. Harus cepet berarti ngumpulinnya. Biar nggak kehabisan mufrodat. Udah habis bahannya berarti nanti kehabisan bahan. Apa ya?
Saya cari katanya aja dulu. Oh iya, nanti mungkin ada kata yang nggak ada jam muzakkar salimnya ya. Dilihat ke pengertian tadi. Contoh. Saya belum bahas ini lupa. Baitun artinya apa? Rumah. Kalau dua rumah? Bayi. Baitani atau? Ya. Baitani atau baita ini. Bisa nggak jamak muzakkar salimnya? Jadi baitun, terus baitin. Kembali ke pengertian. Jamak muzakkar salim itu adalah kata yang bermakna laki-laki asli atau dia sifat. Baitun laki-laki bukan? Bukan. Oh, bukan, maaf, bukan laki-laki. Kata yang bermakna nama laki-laki atau sifat. Jadi jamak muzakkar salim itu hanya terbatas pada nama laki-laki atau dia sifat kayak kafirun, fasikun, kholidun, muslimun, mukminun. Ya. Tapi kalau baitun sifat bukan? Bukan. Nama orang? Bukan. Laki-laki atau sifat? Ya, hanya dua aja. Bukan sifat laki-laki. Nah, nama laki-laki atau sifat. Ya, sifat aja. Laki-lakinya dihapus berarti. Atau sifat. Nah, ini kalau ini berarti bukan. Nggak bisa dibuat jamak muzakkar salim. Jadi baitun, nggak bisa. Nah, nanti saya tuliskan contohnya. Nah, sekiranya yang nggak bisa dibuat jamak muzakkar salim, disilang aja dibuat kolom kayak kemarin ya. Contohnya, terus jamak muzakkar salimnya, isim tasniahnya jamak muzakkar salim. Kalau nggak ada jamak muzakkar salimnya, disilang aja. Ya, berarti ada 3. Isim mufradnya ini. Yang kedua, saya buat bagan aja lah langsung ya, biar gampang. Iya, buat tabel. Tabel. Tasniahnya yang contohnya
Nanti dilihat kamus aja alimun artinya apa. Kalau dia mananya sifat atau dia nama orang bisa dijadiin jamak muzakkar salim. Hmm. 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 Itu bagus. Gimana kan? Baitun. Baik. Baitun. Oh, baitun. Tipnya harus di. Hmm. Kalau jamak muzakkar salim dia bisa pakai alif lam, kadang kadang juga nggak pakai alif lam. Al muslimun, kadang juga muslimun. Ini muzakkar salim. Sama isim tasnya juga. Muslimat. Yang kedua, nama nomor dua. Nomor 2,
Saatun. Nah, itu nanti cari nama atau sifat atau bukan. Saatun. Nasirun. Nah, itu juga sama. Fikrotun. Nah. Nasirun. Nasir nama orang ya. Fatihun ya. Fatih. Arif teh udah masuk grup belum ya? Pak, udah masuk grup? Oh, belum. Minta nomornya tuh. Biar saya masukkan. Fikrotun. Fikroh. Hmm. Terakhir fikroh. Fikrotun. Fikroh. Toriko. Fikrotun. Hmm. Fikrotun. Langsung dikerjain juga boleh sambil nunggu yang lain udah selesai nulis. Bisa kemalaman. Kita tutup aja kalau udah selesai mah. Kerasa ya 2 jam. Kita lebih ya tadi mulai jam 8 lebih. Nanti mah saya belum ngirim. Nanti sih belum perlu. Atau bisalah pesan sekarang kitab tasrif namanya. Tipis 5 ribuan, ada yang ukuran saku dia. Ukuran saku ada. Nanti saya kirim link. Oh, itu ada. Udah siap, Ustaz. Ya kayak gitu dia. Itu penting banget itu. Sangat penting. Supaya kita bisa tahu bentuk fiil itu seperti apa. Nah, nanti ada toko kitab di sini. Di mana tuh? Di punya teman Salafi. Oh. Di sini dekat Hidayah Store, dekat Dolanan. Terus apa? Kang Tommy bukan? Bukan ya, bukan Kang Tommy. Bukan. Al-Bukhari. Toko kitab itu. Oh, alah, saya belum ngecek. Oh, di itu juga ada foto. Nanti ada fotoin deh. Iya, boleh. Saya soalnya dari kemarin nyari-nyari toko kitab. Sini lengkap di Pasir Gomong. Pasir Gomong. Oh, ada. Oh, alah. Ya, kitab. Iya. Di kamus Abu Yunus. Oh. Di situ. Iya, coba nanti lah. Soalnya nanti mungkin yang hari Ahad ya, Safina ya. Bisa dia. Nonton aja. Vicky dasar banget itu. Sangat dasar. Sama ini Sulamun Najat apa Sulamu Taufik? Sulamu Taufik ya sekali ya. Kalau Sulamu Taufik kurang tahu tuh ya. Tapi kayaknya kalau Sulamu Taufik campur.
ada tauhid gitu kalau di awal-awal ya tauhid. Jadi memang ada fikihnya. Yang di mana? Ya itu fikihnya Oh, Sulamul Taufik. Kalau Sulamun Najat itu dia tauhid. Oh ya ya. Sulamul Taufik itu populer banget itu. ini ya biasanya ya umum aja di Marom. Ya belum haram ya. Belum haram atau iya sih umumnya itu. Disarbain paling. Jadi biasanya buku Marom. Belum haram. Hadis-hadis ya. Ya. Baik, para asatid kita cukupkan ya di pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah. Pesan saya mah ya, banyak latihan kalau lagi baca Al-Quran. Screening sendiri gitu. Ini si mufrad, oh ini si tasniyah, ini jamu zakar salim. Ini kalau kayak gitu, insya Allah otomatis kita langsung tahu, oh ini si ma'rifat, isim nakiro, ini si mufrad, ini jamak taksir. Kalau kayak gitu bisa lebih membantu, akan lebih nempel insyaallah. Baik, kita tutup dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.